Putri UPBJJ Palangkaraya, NIM 0551729223. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah inovasi pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran yaitu tentang perancangan model pembelajaran daring berbasis manusia. Nah, seperti slide-nya yang pertama yaitu perancangan model pembelajaran daring berbasis manusia. Terus masuk ke dalam judul yaitu judulnya model pembelajaran daring Kintiret, interaksi, kolaborasi, dan dukungan psikologis. Nah, di sini bagian yang pertama yaitu merancang model pembelajaran daring yang human Kintiret. Tujuan pembelajaran program ini yaitu yang pertama, tujuannya mengatasi tekanan psikologi siswa dalam pembelajaran daring. Nah, bagaimana mengurangi rasa terisolasi, kecemasan, kelelahan belajar, dan rasa tidak berdaya yang sering muncul saat belajar jarak jauh, serta menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan emosional siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas interaksi antara guru dan siswa, yaitu membangun hubungan komunikasi yang terbuka, akrab, dua arah, dan saling menghargai, sehingga siswa merasa diperhatikan, didengar, dan dibimbing secara pribadi oleh pendidik. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan keterlibatan aktif siswa dalam kelas virtual, yaitu untuk mendorong siswa untuk berperan aktif, berpartisipasi, berkontribusi, dan bertanggung jawab dalam suatu proses pembelajaran. Nah, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif, tetapi sebagai pembangun pengetahuan bersama. Nah, kita masuk lagi ke dalam rancangan model pembelajaran. Rancangan model pembelajaran. Yang pertama itu adalah nama model pembelajaran, yaitu model pembelajaran lingkaran belajar kolaboratif. Nah, masuk ke bagian yang B, elemen-elemen utama model. Nah, di sini model ini dibangun di atas prinsip interaksi sosial dan kerjasama dengan elemen pendukung sebagai berikut. Jadi elemen-elemen utama model itu ada elemen pendukungnya. Yang pertama yaitu pendampingan sebaya dalam kurung peer mentoring. Nah, di dalam pengertian pendampingan sebaya yaitu siswa dibagi dalam kelompok kecil beranggota 3-4 orang. Nah, di mana anggota saling membantu, menjelaskan materi, dan saling menguatkan semangat belajar. Nah, yang kedua yaitu sesi refleksi sosial, di mana waktu khusus dalam setiap pertemuan untuk berbagai perasaan, kendala yang dihadapi, serta hal-hal positif yang dirasakan selama proses belajar. Yang ketiga yaitu kolaborasi proyek daring. Nah, di sini siswa bekerja sama menyelesaikan tugas atau proyek nyata sehingga tujuan belajar terasa bermakna dan membutuhkan kerjasama yang tinggi. Yang keempat yaitu ruang dukungan emosional, yaitu wadah komunikasi yang aman, di mana siswa dapat menyampaikan kesulitan tanpa takut dinilai atau dikritik. Nah, terus yang kelima yaitu umpan balik
konstruktif, yaitu komunikasi dua arah yang berisi masukan, yang membangun, bukan sekedar penilaian benar atau salah. Nah, terus kita masuk ke dalam bagian yang C, yaitu alur pelaksanaan langkah demi langkah. Ini masih masuk ke dalam rancangan model pembelajaran. Bagian C, yaitu alur pelaksanaan langkah demi langkah. Jadi dalam rancangan model pembelajaran itu ada alur. Ada alur agar kita bisa langkah demi langkah dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini yaitu pembukaan atau sambutan hangat. Paling lama yaitu 10 menit. Nah, bagaimana maksudnya dari pembukaan dan sambutan hangat? Yaitu guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar dan kondisi siswa. Bukan langsung masuk ke materi. Tujuannya yaitu membangun ikatan emosional. Nah, di situ. Yang kedua yaitu pembentukan kelompok atau pengenalan peran. Paling banyak atau paling sedikit yaitu 10 menit. Nah, di mana di situ keterangannya yaitu membentuk kelompok tetap, menentukan peran masing-masing anggota, koordinator, pencatat, dan penyaji agar semuanya terlibat. Nah, yang ketiga yaitu pemaparan materi dasar, yaitu paling lama yaitu 15 menit. Nah, di mana guru menyampaikan materi pokok secara ringkas, jelas, dan menarik. Jadi di dalam pemaparan materi itu, guru menyampaikan materi pokok secara ringkas saja, jelas, dan menarik. Gitu. Terus yang keempat yaitu aktivitas kolaborasi kelompok 30-40 menit. Nah, di mana di dalam aktivitas kolaborasi kelompok ini siswa berdiskusi, mengerjakan tugas atau merancang bagian dari proyek bersama di ruang diskusi terpisah. Nah, di sini elemen pendamping sebaya berjalan aktif. Guru berkeliling masuk ke setiap ruang untuk memantau dan membimbing. Terus masuk ke dalam yang kelima, yaitu pemaparan hasil diskusi, paling lama 15-20 menit. Di mana pemaparan hasil diskusi ini perwakilan kelompok menyampaikan hasil kerja, kelompok lain memberikan tanggapan positif dan saran. Nah, nomor 6 yaitu sesi refleksi sosial 10-15 menit. Di mana seluruh peserta berkumpul kembali, guru mengajukan pertanyaan, apa yang paling sulit hari ini? Apa yang membuatmu senang belajar hari ini? Apa bantuan yang kamu butuhkan ke depannya? Itu. Dimana di dalam sesi refleksi sosial ini, dimana misalkan guru menanyakan keadaannya siswa dalam pembelajaran ini apakah sulit, apakah ada yang ditanya, apakah ada yang perlu dibantu untuk menyelesaikan atau untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, yang ketujuh yaitu yang terakhir, penutup dan apresiasi. Di mana penutup dan apresiasi yaitu guru menyimpulkan materi, memberikan penghargaan atas usaha dan partisipasi siswa, serta menyampaikan pesan dukungan. Nah, jadi di dalam penutup ini guru menyimpulkan materi yang sudah diajarkan, memberikan penghargaan jika ada misalkan perlombaan dan guru memberikan apresiasinya, serta menyampaikan pesan dukungan. Nah, masuk ke bagian yang D, yaitu peran siswa dan guru dalam rancangan model pembelajaran. Yang pertama yaitu peran siswa. Di dalam peran siswa harus aktif berkomunikasi dan berbagi pendapat. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas tugas pribadi dan tugas kelompok. Terus yang ketiga yaitu menjadi pendamping dan pendengar
bagi teman sejawat. Dan yang keempat yaitu berani menyampaikan kendala atau perasaan yang dirasakan. Jadi peran siswa ini harus bisa aktif berkomunikasi, aktif berpendapat, bertanggung jawab atas kelompoknya atau tugas pribadinya. Terus para siswa ini harus berani menyampaikan misalkan ada kendala, ada yang ingin ditanyakan, belum dimengerti kepada gurunya. Nah, terus peran guru, kita masuk ke dalam peran guru. Peran guru dalam rancangan model pembelajaran. Peran guru yaitu yang pertama sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi proses, bukan satu-satunya sumber ilmu. Yang kedua yaitu sebagai pendamping emosional, yaitu memahami kondisi psikologis siswa dan merespon dengan empati. Yang ketiga yaitu sebagai pengelola interaksi, menjaga suasana kelas tetap aman, menyenangkan dan inklusif. Dan yang keempat yaitu pemberi umpan balik yang mendukung perkembangan diri. Masuk ke dalam bagian E, masih di dalam rancangan model pembelajaran, yaitu cara model ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan keterlibatan. Yaitu dalam rancangan model pembelajaran ada cara model ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan keterlibatan. Yang pertama yaitu mengurangi tekanan psikologis, yaitu dengan adanya kelompok pendukung dan sesi berbagi perasaan, siswa tidak belajar sendiri menghadapi kesulitan belajar. Rasa cemas berkurang karena ada bantuan dari teman dan guru. Suasana yang tidak menghakimi membuat siswa merasa aman. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan, yaitu tugas yang dikerjakan bersama dan peran yang jelas membuat siswa merasa dibutuhkan dan bertanggung jawab. Ketika beragam membuat pembelajaran tidak membosankan. Apresiasi atas usaha memotivasi siswa untuk terus berpartisipasi. Nah, yang ketiga yaitu membangun rasa memiliki. Membangun rasa memiliki yaitu hubungan yang akrab antar siswa dan dengan guru, membuat kelas daring menjadi ruang komunitas, bukan segera tempat menuntaskan tugas. Terus kita masuk ke dalam bagian yang kedua yaitu integrasi media dan teknologi. Kita masuk ke bagian A yaitu pemilihan platform digital atau LMS, yaitu platform yang dipilih saat ini adalah Google Classroom. Di mana Google Classroom dipilih karena mudah diakses, gratis, terintegrasi dengan berbagai layanan Google, dan fiturnya sangat mendukung prinsip pembelajaran berpusat pada manusia. Berikut penjelasan dukungan fiturnya. Yang pertama yaitu mendukung interaksi bermakna. Yang pertama yaitu mendukung interaksi bermakna. Mendukung interaksi bermakna ada 3, yaitu fitur komentar pada kiriman tugas atau materi, memungkinkan percakapan berjalan terus-menerus, tidak terbatas waktu tatap muka saja. Nah, integrasi dengan Google Meet memfasilitasi pertemuan langsung untuk komunikasi tatap muka. Terus yang ketiga yaitu ruang pengumuman berfungsi sebagai tempat berbagi informasi serta salam dan pesan motivasi. Terus yang kedua yaitu mendukung keterlibatan kolaboratif. Itu masuk terhubungnya langsung dengan Google Docs, Sheet, slides, dan formulir. Dokumen dapat dibuka dan dikerjakan bersama-sama secara serentak oleh banyak siswa, memungkinkan penyusunan tugas dan proyek kelompok dengan sangat mudah dan efisien. Pengelompokan kelas atau topik memudahkan pembagian tugas sesuai kelompok saja. Yang ketiga yaitu mendukung umpan balik sosial dan dukungan emosional, yaitu
Guru dapat memberikan komentar berupa apresiasi, semangat, dan saran perbaikan secara langsung pada hasil karya siswa. Komentar ini dapat bersifat pribadi sehingga siswa merasakan perhatian secara khusus. Terus kemudahan akses membuat siswa tidak terbebani kendala teknis yang sering menjadi sumber stres sendiri. Masuk ke dalam pemilihan sumber belajar terbuka, yaitu OER. Sumber OER, model pembelajaran aktif dan kolaboratif yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tersedia di laman sumber belajar Kemendikbudristek. Jenis lisensi, yaitu lisensi atribusi berbagai serupa 4.0 internasional. Lisensi ini mengizinkan orang lain untuk menyebarluaskan, mengubah, menyesuaikan, dan membuat karya turunan, bahkan untuk keperluan komersial selama mencantumkan nama pencipta asli dan mendistribusikan hasil karya baru di bawah ketentuan lisensi yang sama. Masuk ke dalam penerapan prinsip 4R. Yang pertama yaitu reuse, yaitu menggunakan ulang, menggunakan materi dan isi modul tersebut sebagai bahan bacaan utama, bahan diskusi, dan rujukan materi dalam proses pembelajaran tanpa mengubah isinya. Yang kedua yaitu revisi atau mengubah dan menyesuaikan. Menyederhanakan bahasa materi agar lebih mudah dipahami, memotong bagian yang kurang relevan dengan kebutuhan kelas, atau menambahkan penjelasan tambahan agar sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga yaitu remix atau menggabungkan isi materi dari modul ini dengan materi OER lain seperti video pembelajaran terbuka atau artikel pendidikan untuk membentuk paket materi baru yang lebih lengkap dan beragam. Terus yang keempat adalah redistribute, menyebarluaskan kembali. Redistribute yaitu menyebarluaskan kembali, membagi materi yang sudah disusun ulang tersebut kepada seluruh siswa dan mengizinkan siswa untuk menyebarnya kembali ke rekan lain dan tetap mencantumkan sumber aslinya. Terus kita masuk ke bagian C, yaitu pemanfaatan OER sebagai praktik pendidikan terbuka OEP. Penggunaan OER ini merupakan bentuk penerapan praktik pendidikan terbuka karena yang pertama yaitu menghilangkan hambatan akses materi belajar karena siswa bisa mengakses, mengunduh, dan mempelajari materi kapan saja dan di mana saja tanpa biaya dan pembatasan hak cipta yang ketat. Yang kedua yaitu mendorong fleksibilitas pembelajaran di mana materi bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran karena materi yang digunakan bersumber dari lembaga resmi dan telah dikurasi, namun tetap bisa dikembangkan lagi sesuai konteks lokal kelas kita. Yang keempat yaitu menanamkan budaya berbagai pengetahuan yang merupakan nilai dasar dari pendidikan. Terus kita masuk ke dalam bagian yang ketiga yaitu asesmen dan umpan balik. Nah, di dalam asesmen dan umpan balik ada bagian A yaitu rancangan jenis penilaian. Yang pertama yaitu asesmen formatif atau kolaborasi dan refleksi. Masuk ke dalam dalam asesmen formatif, kolaborasi, dan refleksi kita harus fokus mengukur proses pembelajaran kerjasama, partisipasi, dan pemahaman materi yang sedang berlangsung. Tentunya ada bentuk penilaiannya. Yang pertama bentuk penilaiannya, lembar pengamatan aktivitas kelompok, yaitu menilai seberapa aktif siswa
berdiskusi, saling membantu, dan berkontribusi. Yang kedua yaitu catatan refleksi individu, yaitu siswa menuliskan apa yang sudah dipahami, apa yang belum dimengerti, dan bagaimana perasaannya selama belajar. Terus yang ketiga yaitu umpan balik antar teman, yaitu siswa saling menilai kontribusi teman kelompoknya dengan cara yang positif dan membangun. Nah, di dalam asesmen formatif itu ada waktu. Waktu dilakukan setiap satu kali pertemuan atau topik bahasan dilakukan setiap selesai satu kali pertemuan atau topik bahasan. Terus masuk ke dalam yang kedua yaitu asesmen sumatif atau berbasis produk atau hasil karya. Nah, di sini ada fokusnya, kita akan fokus mengukur pencapaian kompetensi akhir, kemampuan menerapkan materi, dan hasil kerjasama. Nah, di dalam asesmen sumatif juga ada bentuk penilaiannya. Yang pertama yaitu proyek kelompok berupa digital. Misalnya presentasi, multimedia, video edukasi, infografis, atau makalah kolaboratif. Yang kedua yaitu presentasi hasil karya di depan kelas daring. Terus yang ketiga adalah penilaian dilakukan secara rubrik yang jelas, yang dimana yang jelas mencakup isi materi, kreativitas, kerjasama, dan penyampaian. Nah, di dalam asesmen sumatif juga ada waktu. Dilakukan di akhir satu bab materi atau akhir periode pembelajaran tertentu. Masuk ke bagian, masih di dalam bagian 3 asesmen dan umpan balik. Tadi ada yang bagian A, rancangan jenis penilaian. Dan kita masuk ke bagian B. Bagian B yaitu fungsi dan manfaat asesmen ini. Yang pertama yaitu mengukur ketercapaian kompetensi, yaitu asesmen formatif mengukur pemahaman bertahap dan penguasaan keterampilan sosial atau kerjasama. Asesmen sumatif mengukur penguasaan materi secara menyeluruh dan kemampuan penerapan ilmu. Gabungan keduanya memberikan gambaran lengkap apakah siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mendorong identifikasi cepat masalah keterlibatan atau pembelajaran. Karena asesmen formatif dilakukan terus-menerus, guru dapat segera mengetahui jika ada siswa yang memulai pasif, kesulitan memahami materi, atau mengalami penurunan semangat belajar. Masalah ini bisa ditangani lebih awal sebelum menjadi masalah besar atau ketertinggalan pelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik yang mendukung perkembangan pribadi siswa, yaitu hasil penilaian tidak hanya berupa angka atau nilai, tetapi disertai penjelasan rinci tentang kelebihan yang dimiliki siswa dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Terus, di sini kita masuk ke dalam daftar referensi, di mana di daftar referensi ini daftar referensi ini adalah bagian di mana saya dapat naskah ini atau dapat materi presentasi ini dari daftar referensi tersebut. Yang pertama yaitu dari Kemendikbud RI 2020, yang kedua yaitu dari Anderson T. dan Dronje 2011, bisa dilihat di slide yang ke-12 ini. Terus yang ketiga dari UNESCO 2019, yang keempat dari Sukamunati N 2021. Bisa dilihat di sini. Terus ini yang terakhir yaitu terima kasih. Di sini sudah terlihat ada nama, NIM, prodi saya yaitu dari Teknologi Pendidikan, email saya ada di sini dan nomor HP saya. Jika nanti Bapak dosen misalkan ada yang salah atau ada yang misalkan kurang berkenan, salah penjelasan dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Bisa kembali lagi di tugas berikutnya.